Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Lulu dalam pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, 2, dan 3, kelas 4 SD Negeri Sendarmulyo 02. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, mari kita lanjut tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi gambar tersebut dengan terperinci. 2. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi dengan terperinci. Ketiga, siswa mampu membedakan nada rendah dan nada tinggi dalam lagu Menanam Jagung dengan benar. Keempat, siswa dapat mengidentifikasi energi air dan pemanfaatannya dengan benar. Kelima, siswa dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Itulah jadi merupakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak sudah tahu dengan sumber energi? Nah, sumber energi sangat banyak kita jumpai di sekeliling kita. Contohnya, energi matahari. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena semua makhluk hidup membutuhkan energi. Energi terbesar yaitu energi matahari. Karena energi matahari sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, tumbuhan. Berikut ini akan Ibu jelaskan mengenai aktivitas manusia yang membutuhkan energi matahari. Contoh yang pertama, seorang ibu menjemur baju sekaligus menjemur bayi. Lalu di atasnya ini tampak sebuah pohon. Di sini akan terjadi proses fotosintesis. Lalu yang kedua, gambar kedua, terdapat sebuah pohon. Di situ pula akan terjadi adanya proses fotosintesis, proses pemasakan tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Lalu yang ketiga, adanya energi alternatif, yaitu berupa kincir angin. Yang keempat, hewan yang membutuhkan energi matahari dalam proses rantai makanan. Jika tadi kalian telah belajar mengenai aktivitas manusia yang membutuhkan energi matahari, mari kita lanjut mengenai sumber daya alam. Negara Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Penduduk Indonesia
dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, karena kita sehari-hari tidak terlepas dengan sumber daya alam. Laut Indonesia sangat terkenal dengan sumber daya alam, kaya akan hasil laut. Di antaranya adalah ikan. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk Indonesia. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Tentu, sumber daya alam akan segera punah atau habis. Untuk itu, kita harus selalu menghemat dalam penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, dan tanah. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak serta melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk kita jaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Lalu yang sering menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kita harus selalu menghemat sumber daya alam? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Mengapa kita harus menghemat sumber daya alam? Karena proses pembuatan sumber daya alam sangat lama sekali, memerlukan waktu yang sangat panjang, hingga jutaan ribu tahun lamanya. Seperti halnya minyak bumi. Minyak bumi proses pembuatannya sangat lama, yaitu membutuhkan fosil-fosil tumbuhan yang telah membumi jutaan ribu tahun lamanya. Untuk itu, kita sebagai masyarakat yang baik harus selalu menghemat sumber daya alam. Nah, selain sumber daya alam, ada juga matahari. Selain matahari, apa sumber energi di bumi? Nah, betul sekali, yaitu jagung. Jagung merupakan salah satu sumber energi bagi manusia dan hewan. Mengapa jagung merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan? Karena jagung dapat dijadikan energi, yaitu sumber energi makanan bagi manusia dan hewan. Jagung bisa kita masak, kita goreng, kita
utamakan sebagai sumber energi. Jagung pula bisa kita berikan untuk hewan sebagai sumber makanan. Di samping ini terdapat lagu menanam jagung. Lagu menanam jagung memiliki tempo andante, yaitu tempo yang lambat. Kemudian ada tanda titik di atas merupakan nada tinggi, sedangkan titik di bawah adalah nada rendah. Lagu menanam jagung memiliki irama 4/4. Lagu menanam jagung ini diciptakan oleh Ibu Su. Tadi kita telah bersama-sama belajar mengenai sumber energi terbesar di bumi. Nah, selain itu ada juga sumber energi air. Energi air merupakan salah satu sumber energi. Mengapa? Karena tubuh kita selalu membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Air kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu air kita minum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satu contohnya adalah kincir air. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan, yaitu untuk sumber nutrisi. Jadi kita setiap hari dapat menyirami tumbuhan dengan air sebagai zat hara pada tanaman. Lalu hewan juga membutuhkan air yang digunakan untuk minum dan mandi. Nah, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita terhadap energi air? Hak kita terhadap energi air yang pertama adalah mendapatkan air bersih sesuai standar kesehatan. Lalu yang kedua adalah air dapat digunakan sebagai kincir air untuk membantu proses irigasi atau pengairan di sawah atau ladang. Lalu, apa kewajiban kita terhadap energi air? Yang pertama adalah menghemat air, yaitu menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan kita. Kedua, membersihkan sungai dari limbah maupun kotoran. Ada plastik, ada pakaian, ada daun, dan sebagainya. Ketiga, menutup keran jika air tidak digunakan. Adapun pengertian hak dan kewajiban kita terhadap energi air adalah
Yang pertama, pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Untuk hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Kita harus mendahulukan kewajiban kita dulu, sehingga kita akan menerima hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan hak kita terhadap energi air. Tadi kita telah belajar mengenai energi matahari, energi air. Kemudian kita lanjut mengenai energi angin. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Betul sekali. Rambutku dapat bergerak karena adanya energi angin. Nah, mari kita bermain bersama dengan Siti. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo, kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Sudahkah kalian tahu cara membuat kincir angin dari kertas? Ayo anak-anak, siapkan alat dan bahannya ya. Alat dan bahan yang pertama yaitu lidi. Bisa juga menggunakan sumpit kayu. Kedua ada gunting. Ketiga lem kertas. 4 kertas yang berbentuk persegi. Kalian bisa menggunakan kertas lipat. Warnanya juga cantik warna-warni. Yang kelima, kalian bisa menggunakan jarum pentul, pin, atau paku payung. Adapun langkah-langkah pembuatan kincir angin dari kertas adalah: yang pertama, ambil kertas, lalu kalian lipat menjadi 4 lipatan yang berbentuk segitiga. Lalu kalian ikuti instruksi pada gambar. Kemudian lipatan-lipatan tadi kalian lem pada ujung-ujungnya sehingga menyerupai baling-baling kertas. Setelah baling-baling kertas siap, maka tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum pentul atau pin. Pastikan baling-baling bisa berputar. Supaya berputar, anak-anak bisa berlari mencari sumber energi angin. Angin yang sangat kencang membuat kincir angin dari kertas dapat berputar dengan keras. Demikian tutorial cara membuat kincir angin.
Mudah bukan? Nah, anak-anak, sudahkah kalian tahu apa manfaat kincir air dan kincir angin? Betul sekali. Manfaat kincir air yang pertama adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Kedua, dapat digunakan untuk kepentingan irigasi atau pengairan. Ketiga, banyak juga digunakan sebagai alat penggiling padi atau hasil pertanian. Keempat, digunakan sebagai alat pengering laut. Kelima, dijadikan sebagai objek wisata. Keenam, untuk menggerakkan generator pada kincir air. Lalu, apa manfaat kincir angin? Betul sekali. Manfaat kincir angin adalah yang pertama, kincir angin dapat digunakan sebagai mainan. Seperti yang kalian praktikkan tadi, membuat kincir angin dari kertas. Kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Ketiga, membantu penyaluran air dalam irigasi atau pengairan. Keempat, kincir angin merupakan salah satu energi yang ramah lingkungan karena sumber energi yang digunakan adalah energi alternatif. Kelima, dapat dimanfaatkan membantu proses pemotongan kayu. Keenam, dapat membantu mengalihkan arah angin. Terima kasih anak-anak, kalian telah mengikuti bersama pembelajaran hari ini mengenai sumber energi. Semoga pembelajaran hari ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua, sehingga anak-anak nanti kelak jika sudah dewasa, ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.